Aku nggak akan ke sana lagi. Lupakan soal ini. Ada sesuatu yang unik dari gambar ini. Untuk beberapa orang, gambar ini tuh kayak kurang nyaman. Tapi di balik itu, orang-orang mengakui ini sebagai suatu estetik yang kemudian dikenal sebagai weirdcore. Tapi, apa itu weirdcore? Selamat datang di Asal Kotak Tahu. Menurut artikel estetik wiki dan video channel Polygononat, weirdcore adalah jenis estetik surreal dalam internet. Estetik ini digambarkan dengan Photoshop amatir berkualitas rendah yang diedit untuk memberikan kesan kebingungan, ketidaknyamanan, takut, dan nostalgia. Menurut video channel Dazzle, weirdcore hampir sama seperti dreamcore tapi lebih dark. Biasanya ia menampilkan dalam tanda kutip entitas disturbing dengan objek yang kayak mata dan jamur yang semakin menambah kesan disturbing itu. Tapi penjelasan Bang Dazzle ini nggak sepenuhnya benar. Gue kasih tahu kalian kalau tanpa mata, jamur, dan entitas disturbing tadi, suatu gambar bisa tergolong sebagai weirdcore. Contohnya gambar ini. Tidak ada mata, jamur, hack, bahkan nggak ada satupun entitas yang terlihat. Tapi entah kenapa, vibe weirdcore-nya beneran kerasa. Objek dalam gambar weirdcore nggak perlu sesuatu yang disturbing. Benda-benda sehari-hari yang kalian tahu aja bisa menjadi objek weirdcore jika dipakai dengan benar. Gue nggak bisa bilang kalau penjelasannya Bang Dazzle ini sepenuhnya salah. Soalnya kalau kalian cari weirdcore di Google aja, kebanyakan gambar yang muncul seperti yang dikatakan Bang Dazzle tadi. Jadi untuk beberapa sebab, gambar ini termasuk weirdcore juga? Entahlah. Tapi gue punya asumsi. Menurut pendapat aku, ada dua macam weirdcore. Ada yang gue sebut sebagai good weirdcore, seperti yang gue jelasin barusan. Gak perlu ada sesuatu yang disturbing pada gambarnya. Dan ada juga cursed weirdcore, seperti yang Bang Dazzle katakan. Gue berasumsi kalau orang yang membuat cursed weirdcore ini hanya mendefinisikan weirdcore sebagai estetik yang aneh. Padahal weirdcore bisa terasa aneh tanpa melibatkan sesuatu yang disturbing. Jadi untuk video ini, gue bakal bahas good weirdcore aja. Soalnya kesan good weirdcore lebih kerasa dibandingkan cursed weirdcore. Dan sepertinya ini adalah estetik weirdcore yang sesungguhnya. Seperti yang gue jelasin di awal, weirdcore digambarkan dengan Photoshop amatir berkualitas rendah. Jadi, gambar weirdcore selalu beresolusi rendah dan diedit dengan buruk. Selain itu, weirdcore juga identik dengan nostalgia. Itu sebabnya beberapa gambar weirdcore seakan hasil edit pada masa awal internet. Juga kebanyakan gambar weirdcore memakai gambar liminal space yang melekat sekali dengan kesan nostalgianya. Weirdcore juga identik dengan kesan kebingungan atau disorientasi. Itu sebabnya kebanyakan gambar weirdcore hampir kurang atau nggak punya konteks sama sekali. Ditambah adanya teks pendukung yang nggak nyambung dan semakin menambah kesan kebingungan kepada orang yang melihatnya. Ingat, weirdcore adalah semacam estetik surreal. Jadi nggak heran beberapa editan di weirdcore selalu nggak bisa diterima akal sehat. Misalnya, langit dan perairan ketukar atau pintu yang seharusnya mengarah keluar malah mengarah ke langit. Ini juga yang sering membuat weirdcore selalu dikaitkan dengan dreamcore. Karena mereka memiliki elemen surreal yang sama, yakni gambaran alam mimpi. Untuk memperjelas pemahaman kalian akan weirdcore, mari kita lihat elemen dari weirdcore itu sendiri. Elemen yang paling sering tapi nggak selalu digunakan pada weirdcore adalah teksnya. Teks pada gambar weirdcore umumnya nggak nyambung dengan gambar yang ditunjukkan. Yang menarik dari teks ini adalah tidak ada penjelasan pasti akan siapa yang berbicara. Apakah mereka sesuatu yang emang ada, atau hanya sekedar suara dalam pikiran kita saja? Atau mereka ngomong ke siapa? Terkadang teksnya hanya berbunyi pernyataan random aja. Ya, itu tidak terlalu bagus. Jangan khawatir, kadang-kadang dia kayak gitu. Tunggu aku bakal pulang. Ini semua salah lo. Tapi tidak ada yang datang. Terkadang juga mereka meminta kita untuk melakukan sesuatu, seakan mereka memiliki lebih banyak pengetahuan akan apa yang terjadi. Tapi apa yang mereka mau? Apakah mereka berniat membantumu atau justru mencelakaimu? Jangan pergi ke sana. Hehehe, jangan panik. Terkadang perintah tersebut sangat spesifik, seakan mereka ingin memperingatkan kamu akan sesuatu di luar pemahaman kamu. Menjauh dari bunga plastik atau lo bakal jadi plastik juga. Ada sesuatu mengikutimu, lari. Terasa seperti pohon yang hidup secara manusia. Dalam beberapa kasus, mereka menanyakan kamu pertanyaan. Terkadang pertanyaannya sangat random atau bahkan gak ada jawabannya. Tapi kenapa mereka bertanya?
Apa mereka ingin mengujimu atau hanya ingin jawaban? Kau bisa melihat mereka? Apa kau bersenang-senang? Kau bisa melihatku, aku bisa merasakan matamu. Apa kamu pernah memikirkan sesuatu yang telah kau kacaukan? Terkadang teks yang diberikan berupa pilihan, tapi pilihan yang diberikan juga nggak jelas. Ini semakin membingungkan kalian. Apakah pilihan kalian punya konsekuensi atau pilihan kalian tidak berarti sama sekali? Masuk realitas? Ya, tidak. Apa kau mau kendali? Ya, mungkin enggak. Apa kamu ingin pulang? Ya, tidak. Punya mimpi aneh? Berhenti atau lanjut? Wordcore juga sering menyertakan elemen berupa label. Kalian tahu lingkaran, kotak, atau panah merah yang sering muncul? Tapi dalam Wordcore, penggunaan label ini nggak jelas maksudnya apa. Apakah mereka mencoba menjelaskan kamu akan sesuatu, atau pikiran kamu mencoba mengerti sesuatu itu? Atau mereka tidak lain hanyalah sebuah kotak mencolok yang tidak punya arti sama sekali. Terkadang juga mereka mendeskripsikan sesuatu padahal itu sepenuhnya salah. Itu nggak bakal sama lagi. Anomali. Seringkali aku tidak bisa membedakan yang mana yang asli dan mana yang palsu. Temanku. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Untuk elemen ketiga, gue menyebutnya sebagai bayangan. Mereka berupa semacam kegelapan atau objek serba hitam yang menghalangi pandangan. Atau beberapa dari kalian menyebutnya sensor. Tapi jangan salah, bayangan dalam Wordcore selalu nggak jelas tujuannya apaan. Apakah sesuatu di balik bayangan itu adalah sesuatu yang nggak seharusnya kalian lihat? Atau mereka mencoba menyembunyikan sesuatu dari kalian? Sesuatu memberitahuku kalau aku tidak seharusnya ada di sini. Apa kamu sudah lupa? Jangan melihat ke layar, ini untuk kebaikan loh. Lokasi yang salah. Hari yang baik. Aku harap ada di sini. Elemen terakhir yang gue mau kasih tahu adalah elemen pendukung. Gue menyebut itu karena elemen ini memberikan sedikit konteks akan jenis gambar Wordcore yang kalian lihat. Contohnya penggunaan grafik game, terutama game jadul, sering dijadikan elemen Wordcore. Tekstur berulang, pencahayaan simple, dan elemen seperti checkpoint, error, dan UI memberikan kesan pada gambar Wordcore kalau kita ini hanya hidup dalam simulasi. Kamu mencapai checkpoint, silahkan beristirahat sebentar. Objektif dilacak. Contoh lain yang paling sering muncul adalah cahaya dan gambar surgawi. Untuk beberapa orang, gambar kayak gini memberikan rasa aman, tapi buat yang lain, memberikan kesan ketakutan akan sang pencipta atau apapun benda bercahaya itu. Apa ini sesuatu yang aku kehilangan? Di bawah, bukti fotografi dari mereka. Ini adalah panggilanmu, saatnya untuk bangun, 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 bangun. Bangun! Kalau kalian pengen mendalami estetik ini, silahkan cek videonya Dazzle dan Polygon Donut. Dan bagi kalian yang nggak tahu, sekarang gue mulai membuat akun Instagram khusus Wordcore. Ya, gue tahu. Gue udah banyak buat akun. Tapi whatever. Terima kasih sudah menonton. Jadi, apa kalian suka estetik Wordcore? Atau ada hal lain yang kalian mau aku bahas? Silahkan komen di bawah. Aku love you. Sekian.